Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu materi yang kedua. Ini saya berikan yang ringan dulu yaitu aritmatika sosial. Materi ini mudah sekali sebenarnya karena setiap hari kita melakukan transaksi yang berkaitan dengan aritmatika sosial ini. Nanti akan tampak di sana pada materi itu contoh-contohnya yang setiap hari kita lakukan. Bahkan orang yang tidak sekolah pun biasa melakukan transaksi seperti yang ada dalam aritmatika sosial ini. Apa yang akan kita bicarakan di materi ini nanti? Yang pertama adalah harga beli, kemudian harga jual, untung atau rugi. Jadi kalau ada harga beli, harga pembelian, dan harga penjualan, maka kaitannya adalah untung atau rugi. Kemudian yang kedua, diskon atau rabat. Diskon itu potongan harga atau rabat. Rabat juga sama, potongan harga. Bruto, tara, dan neto. Atau ada yang menyebutkan bruto, neto, tara. Kemudian yang keempat, bunga tunggal. Ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harga beli dan harga jual. Apa yang dimaksud dengan harga beli? Harga beli itu adalah atau harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi untung. Jadi harga beli itu adalah harga jual dikurangi untung. Misalkan saya menjual sepeda seharga 5 juta. Saya sudah untung 1 juta. Jadi kalau saya menjual sepeda misalkan 5 juta, saya mendapat keuntungan 1 juta. Maka harga belinya berapa? Harga belinya adalah harga jualnya itu dikurangi untung saya. Jadi saya membelinya adalah 5 juta dikurangi untung saya 1 juta sama dengan 4 juta. Atau harga beli kalau itu mengalami keuntungan. Kalau mengalami kerugian bagaimana menghitung harga belinya? Yaitu harga jual ditambah dengan rugi. Contohnya misalkan sama, saya menjual sepeda 5 juta. Dari penjualan itu saya rugi 1 juta. Berarti saya membelinya berapa? Ya harga jual saya tadi 5 juta ditambah dengan kerugian saya 1 juta. Berarti harga belinya 6 juta, didol 5 juta, berarti rugi 1 juta. Jadi untuk mencari harga belinya sama dengan harga jual saya tadi ditambah dengan kerugian saya. Kemudian harga jual. Yang bawahnya ini. Harga jual itu apa? Harga jual itu sama aja dengan harga beli ditambah dengan untung. Jadi harga beli ini piro ditambah karo untungnya kuwi jenenge harga jual. Misalkan sebuah toko menjual spidol dengan harga Rp4.000. Terus toko itu sudah mendapatkan untung misalkan Rp1.000. Berarti harga belinya berapa? Ya harga belinya 3.000 ditambah 1.000. Harga belinya 3.000 ditambah 1.000. Maka itu adalah harga jualnya yaitu 4.000. Harga jual kalau mengalami kerugian sama dengan harga beli dikurangi rugi. Ya. Itu sama aja dengan harga beli tadi. Jadi jual beli itu
kadang mengalami keuntungan, kadang juga mengalami kerugian. Ya. Jadi kalau harga jual, untuk mencari harga jual pada saat mengalami kerugian, maka bisa dicari harga belinya berapa dikurangi karo rugine. Maka ketemulah harga jual. Kemudian diskon yang kedua atau rabat. Diskon atau rabat yaitu potongan harga yang diberikan pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Harga yang harus dibayar, itu yang dalam kotak itu, harga yang harus dibayar itu sama dengan harga semula dikurangi dengan diskon. Ya. Misalkan diskon umumnya dinyatakan dalam bentuk persen. Kalau kalian pergi ke mall atau ke toko-toko, misalkan di sana ada dipampang diskon 20%. Bagaimana menghitung besaran diskon, persentase diskon itu dihitung bagaimana? Untuk mencari besaran persentase diskonnya yaitu besar diskon dibagi dengan harga semula dikalikan dengan 100%. Misalkan saya membeli sepatu harga mula-mula misalkan 150.000, kemudian didiskon 25.000. Berapa persen diskon saya? Nah, cara menghitungnya persentase diskonnya, maka 25.000 dibagi harga semulanya tadi adalah 150.000 dikalikan 100%. Yang berikut, bruto, tara, dan neto. Apa itu bruto? Bruto itu adalah berat kotor. Yang dimaksud berat kotor bukan terus barangnya kotor, bukan, tetapi berat barang beserta wadahnya. Ya. Jadi berat barang beserta wadahnya itu namanya bruto. Misalkan kita membeli air mineral atau membeli aqua yang kemasan, gelas boleh, yang botol boleh. Itu yang kita beli apa itu? Yang kita beli adalah bruto, karena kita membeli jenis yang dibutuhne banyune, tapi kita harus membeli dengan bruto. Dituku sak plastike, sak wadai, maka itu namanya berat kotor. Lah, neto yang mana? Neto kuwi banyune tok. Jadi lek sing banyune diombe kuwi jenenge netto. Lah terus botole jenenge tara. Jadi membelinya bruto. Jadi misalkan kita membeli minuman mineral itu ya, baik gelas ataupun yang botol, air yang kita minum itu adalah netto, yang kita beli tadi adalah bruto, air yang kita minum adalah netto, sedangkan wadahnya plastik jenenge tara. Maka di situ di bawah bruto itu sama dengan netto ditambah tara. Isine sak wadahe jenenge bruto utawa bruto, itu adalah netto, itu isi, sedangkan tara adalah wadah. Yang berikut. Terus bagaimana kita menghitung netto, atau di situ netto dikatakan sebagai berat bersih. Bukan terus beratnya bersih, itu bukan. Yang dimaksud dengan berat bersih itu berat isi, ya, berat isi. Ini berkaitan dengan yang tadi, dengan yang apa namanya, bruto tadi. Jadi bruto, netto, tara itu saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Ini hubungannya dengan barang kemasan. Kalau kita membeli sampo, kita tidak bisa membawa wadah sendiri. Maka kita beli sampo ya sudah dalam bentuk kemasan botol ataupun kemasan yang plastik itu, kecil-kecil itu. Itu yang kita beli adalah bruto. Isine tok, sampone tok jenenge netto. Sedangkan wadai jenenge tara. Tara biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Ya.
biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nilai tara pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persen, ini dalam kotakan yang kuning itu. Bagaimana mencari persentase taranya? Ini hampir sama dengan mencari diskon tadi, ya. Besarnya tara berapa, brutonya berapa, jadi besar tara dibanding dengan bruto dikalikan 100%. Tadi kalau mencari diskon tadi adalah besarnya diskon yang diberikan dibagi dengan harga mula-mula, harga semula sebelum didiskon, dikalikan 100%, ketemu persentase diskon. Nah, persentase tara, besarnya tara, dibagi dengan bruto, dikalikan dengan 100%. Kemudian bunga tunggal. Kenapa dikatakan kok tidak bunga saja? Karena ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Yang kita pelajari adalah bunga tunggal. Bunga tunggal itu hanya diberikan, ini di perbankan, terhadap modal saja. Jadi bunga yang kita peroleh yang sudah digabung menjadi satu dengan tabungan kita, maka besarnya bunga itu sebesar apapun bank tidak akan memberikan bunga lagi. Misalkan kita menabung uang di bank misalkan 1 juta. Kemudian selama sekian tahun oleh bunga misalkan uang kita sudah menjadi 1.500.000 misalkan. Maka bank hanya memberikan bunga tabungan kita yang 1 juta saja, yang 500 tidak diberi bunga lagi. Ya. Karena yang 500 itu adalah perolehan kita dari bunga bank. Itu misal saja, ya. Itu yang dimaksud dengan bunga tunggal. Itu sebagai ilustrasi, misalkan uang yang ditabung atau modal disimbolkan dengan M, kemudian bunganya disimbolkan dengan P per tahun. Nanti bank itu memberikan bunga per tahun, misalkan di contoh ini, dan menabung T tahun, ya, dalam waktu T tahun. T itu waktunya, ya. Modalnya M, kemudian bunga yang diberikan oleh bank adalah P persen, itu misal saja. Kemudian waktunya T tahun. Bunga selama 1 tahun itu sama dengan modalnya berapa dikalikan dengan P persen. P persen itu adalah bunga yang diberikan oleh bank. Misalkan kalau 1 tahun bunganya 12%, misalkan uangnya 1 juta. Setahun bank itu memberikan bunga misalkan 12%. Berarti bunga selama 1 tahun sama dengan 1 juta kali 12%. 12% itu sama dengan 12 per 100. Kemudian bunga selama T tahun. T tahun itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 4 tahun. Ya. Nah, itu tadi tinggal ngalikan saja. Jadi bunga selama 1 tahun adalah M kali P persen. Kalau T tahun misalkan 2 tahun ya T-nya itu diganti bilangan 2. Kalau 3 tahun ganti bilangan 3. Dan seterusnya. Terus yang ketiga, bagaimana kalau tidak sampai 1 tahun, kalau hitungannya hanya bulan, misalkan 3 bulan. Nah, bunganya tadi, P persennya tadi dihitung karena 1 tahun itu 12%, maka dihitung dibagi 12. Maka M kali P per 12% dikalikan T. Kenapa? T itu misalkan 3 bulan. Kalau misalkan M kali P per 12% saja itu adalah bunga per bulan. Nah, kalau misalkan T-nya diganti 3 berarti kita menabungnya 3 bulan. Atau dengan kata lain sebenarnya yang ketiga itu kita mencari bunga per bulan dulu, kemudian baru dikalikan berapa bulan uang itu kita tabung di bank. Nah, terus kemudian jumlah tabungan seluruhnya sama dengan M, itu adalah modal atau tabungannya plus bunga. Bunga yang diperoleh baik dalam 1 tahun atau mungkin hanya beberapa bulan. Contoh soalnya, misalkan
seorang pedagang membeli 24 kg jeruk seharga 150.000. Jadi harganya borongan 24 kilo 150.000. Setengahnya ia jual dengan harga 9.000 per kilo. Setengahnya itu berarti separuh. Kalau membelinya 24 kg, berarti kalau setengahnya ya setengah kali 24 sama dengan 12 kg. Dijual 90.000. Kemudian yang kedua, penjualan yang kedua, sepertiganya ia jual 7.500. Yang sepertiga bagian dari 24 kilo itu dijual 7.500. Kemudian sisanya ia jual dengan harga 6.000, mergo wis dipilih wong akeh, garek sing elek-elek didol 6.000-an. Jika seluruh jeruk terjual habis, hitunglah untung atau rugi pedagang tersebut. Untuk mengetahui untung atau rugi, maka kita harus tahu terlebih dahulu harga penjualannya. Maka pada pembahasan berikut ini, harga jualnya yang dihitung. Penjualan yang pertama tadi setengah kali 24 kilo dikalikan 9.000 itu harganya per kilo. Ketemunya 108.000. Kemudian yang kedua tadi sepertiganya dijual dengan harga 7.500, berarti sepertiga kali 24 kali 7.500 sama dengan 60.000. Kemudian sisanya tadi, berarti sisanya berapa? Sisanya ya 24 dikurangi 20. 20 itu dari mana? 20 itu dari setengahnya tadi 12 kilo, sepertiganya ada 8 kilo. 12 ditambah dengan 8 sama dengan 20, berarti yang sudah terjual dari penjualan pertama dan penjualan yang kedua adalah 20 kilo. Maka sisanya tinggal 4 kilo. Berarti 24 dikurangi 20 dikalikan 6.000 ketemunya 24.000. Seluruhnya itu kalau kita total ketemunya 192.000. Tadi di depan tadi di soal membelinya 150.000. Kemudian hasil penjualannya 192.000. Maka dari sana kita bisa membandingkan harga pembeliannya 150, harga penjualannya 192. Artinya pedagang itu mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Harga jualnya 192.000, sedangkan tadi membelinya hanya 150.000. Berarti penjual jeruk tersebut mendapatkan keuntungan 42.000. Contoh yang kedua, misalkan sebuah tape recorder dibeli dengan harga 500.000. Agar harga jual mendapatkan untung 35%, hitunglah harga jual tersebut. Jadi ini toko kulaan tip 500.000. Terus menginginkan keuntungan 35%. Harga jualnya berapa? Ben untungnya 35%. Maka sebelum kita melihat pembahasannya kita sudah bisa ngangen-ngangen harga jualnya atau keuntungannya berarti 35% dari harga beli. Harga belinya 500. Maka di pembahasan ini kita cari untungnya dulu. Ya. Ini bisa dicari untungnya dulu. Untungnya itu kalau misal kalian lihat ini, ini sebenarnya adalah mencari untung ini. Ya. 500 keuntungannya 35.000. Ya. Keuntungannya 35%. Ini bisa kita cari terlebih dahulu. Jadi ada dua cara. Ini yang cara langsung, kemudian ini cara langsung, ini mencari keuntungan ini. Jadi nek kene iki dikerjakan 100% ditambah 35%. Kenapa kok ditambah 35%? Karena keuntungannya 35%. Jadi penjualan tadi
tidak 100%. Kalau 100% maka sama dengan harga beli. Ya. Maka untuk mencari harga jualnya sama dengan 135.000 ini, 135.000 dikalikan dengan 500.000 ketemunya 675.000. Berarti keuntungannya berapa? 175.000. 175.000 itu bisa kita cari dari sini. Nah, iki mau ping nih. 35% kali 500.000 ini akan ketemu 175.000. Engko terus itu untung ya. Jadi mencari besarnya untung, prosentase keuntungannya berapa dikalikan dengan harga belinya, ketemu adalah untungnya. Nanti kalau sudah keuntungannya itu kemudian ditambahkan dengan harga beli, maka akan ketemu harga jual. Contoh yang berikut. Setengah lusin sepatu dibeli dengan harga 450.000. Setengah lusin sepatu berarti tukune 6 pasang. Bukan 6 buah loh ya, 6 pasang. Jika untung yang diinginkan 20%, hitunglah harga jual sepasang sepatu. Nah, sekarang sebelum kita melihat pembahasannya, kita bisa ngangen-ngangen. Kalau 6 sepatu dibeli dengan harga 450.000, berarti harga sepasangnya berapa? Yo 450.000 dibagi 6. Nanti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu harga per bijinya, maka kita bisa mencari keuntungannya. Keuntungannya 20%. Ya. Atau lihat pembahasan berikut. Nah, harga beli per pasang. Nah, ini harga beli per pasang 450.000 dibagi 6. Ketemunya 75.000. Sepasang 75.000, untungnya 20%. Maka harga jualnya sama dengan harga beli plus untung. Ya, harga beli plus untung. Nah, ini mencari prosentase dulu. Kayak cara yang pertama tadi. Sebenarnya bisa juga kita cari 20% dari 75.000 itu berapa? 20/100 kali 75.000 ketemunya nanti 15.000. 15.000 ditambah 75.000 sama dengan 90.000 atau langsung seperti ini. Nah, ini 120.000 kali 75.000 sama dengan 90.000. Jadi bisa lebih dari 100% karena untung. Dan nanti kalau rugi bagaimana? Kalau rugi nanti harga jualnya harus dikurangi dengan kerugiannya. Ruginya pirang persen. Misalkan ruginya 20%, berarti nanti ya iki malah 100 dikurangi 20, jadi kono malah 20%. 80%, bukan 120 kalau misalkan rugi. Oke. Contoh yang keempat. Sebuah komputer bekas diperbaiki dengan menghabiskan biaya 200.000. Jika komputer tersebut dijual dengan harga 1.200.000, maka akan memberikan keuntungan 20%. Hitunglah harga belinya. Ongkos perawatannya 200.000. Ya. Kalau dijual 1.200.000, maka untungnya 20%. Jadi kalau dijual 200, keuntungannya sudah 20%. Ya. Kalau begitu berapa harga belinya? Leh tuku piro? Nah, sekarang lihatlah harga beli itu sama dengan modal dikurangi dengan biaya perbaikan. Ya. Harga beli sama dengan modal dikurangi biaya perbaikan. Kalian bisa melihat di situ, ini cara menghitungnya.
100% per 120%. Kenapa kok 120? Karena mendapatkan keuntungan 20%. 100 ditambah 100% tambah 20%, 120%. Dikalikan harga jualnya. Ini harga jualnya. Terus dikurangi 200 ongkos perbaikannya. Ya. Sama dengan 5/6 dikalikan 1.200.000 dikurangi 200, kemudian ini ketemunya 1 juta dikurangi 200 sama dengan 800. Jadi harga belinya 800.000. Contoh yang kelima, ini banyak sekali contohnya ya, supaya kalian nanti mudah ini. Diketahui harga sepasang sepatu sandal 68.000. Jika diberi diskon 25%, hitunglah harga sepasang sepatu sandal setelah diskon. Maksudnya, nek kono labele 68.000. Terus toko itu memberikan diskon 25%. Terus bayarmu piro? Maksudnya seperti itu. Harga mula-mula itu terhitung 100%. Karena di diskon 25%, lah ini diskon itu hitung-hitungannya podo karo rugi. Ya, diskon itu hitungannya podo karo rugi. Lah ngitung carane bukan terus diskon ini podo karo rugi, ndak. Artinya cara menghitungnya pengertiannya sama. Ya. Ini 100 dikurangi 25%, ketemunya 75%. Berarti kita hanya membayar 75% dari harga yang ditetapkan. Yaitu 75% dikalikan dengan 68.000, ketemunya 51.000. Contoh yang keenam. Bruto 1 dus barang adalah 48. Ini bruto. Bruto kuwi berarti nek kono muni 1 dus barang, ya. Barangnya diadai dus-dusnya kan ora kangge. Tapi awakmu tukune ora oleh dijupuki ya barangnya tok, dusnya ditinggal nggak bisa. Ya. Jika taranya 2,5%, ini taranya 2,5%, hitunglah berat bersihnya, hitunglah netonya 1 dus barang tersebut. Ingat bahwa bruto itu kalau dikurangi tara ketemunya neto. Barang beserta wadahnya, iki wadahe tok, iki isine tok. Nah, pembahasannya seperti ini. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Ya. Prosentase neto, ini prosentase neto itu sama dengan 100% dikurangi 2,5, 97%. Maka netonya bisa dihitung ini sama dengan 97% kali 48, ketemunya 46,8 kilogram. Oke, mudah bukan? Nah, tolong diperhatikan baik-baik contoh-contoh yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan ini tidak susah ya. Karena saya berikan contoh banyak sekali. Sekarang untuk latihannya. Nah, tolong latihan ini nanti sama seperti latihan yang kemarin ya. Ini nanti saya berikan waktu 1 minggu ya. Dalam 1 minggu ini mudah-mudahan dalam 1 minggu ini kalian sudah mengumpulkan semua. Jangan seperti yang kemarin. Yang kemarin ini sudah masuk minggu ke berikutnya baru ada yang ngirim. Sehingga saya mau memberikan pembahasannya nggak jadi karena ada beberapa yang belum ngirim. Ya. Jadi di semester yang kedua ini nanti insya Allah setiap soal yang saya berikan akan saya berikan penyelesaiannya. Ya, akan saya berikan penyelesaiannya. Supaya apa? Supaya kalian jelas baik
pekerjaan kalian salah atau benar, kalian sudah tahu cara mengerjakannya, ya. Oleh karenanya usahakan dalam 1 minggu sudah kirim jawaban semua, sehingga nanti di minggu berikutnya sekaligus selain materi saya berikan juga, saya kirim juga penyelesaian dari tugas yang sudah saya luncurkan. Siap? Oke, soal yang pertama. Seorang pedagang memperoleh untung 11.000. Jika keuntungan tersebut 10% dari harga pembelian, ya. Saya ulang, seorang pedagang memperoleh untung Rp11.000. Jika keuntungan tersebut 10% dari harga pembelian, maka harga penjualannya berapa? Di sini sebenarnya soal pilihan ganda, tetapi kalian nanti selain memilih, tetapi yang dikirim adalah pekerjaannya, tidak hanya pilihannya tok. Ya, kalau misalkan kalian memilih A, hitung-hitungannya katut mau foto, kemudian kamu kirim. Kok oleh 131.000 kuwi oleh kondi. Jadi pekerjaannya yang dikirim. Jadi tidak hanya milih A, B, C, D ya. Jadi dikerjakan. Baik, yang soal nomor 2. Ini soal yang nomor 2, ini juga pilihan ganda. Sidul mendapatkan untung 15% dari harga pembelian suatu barang. Jika untung yang diperoleh Sidul 75.000, harga barang tersebut berapa? Ya, untungnya 15% ya, dari harga beli. Jika untung yang diperoleh 75.000, 15% kuwi duite gedine 75.000. Maka harga barang itu berapa? Lek ngedol piro? Kok untung 75.000 itu 15%. Yang nomor 3. Ini juga pilihan ganda. Sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Nanti yang dikirim sekaligus dengan pekerjaannya. Ya. Harga pembelian 2 karung beras masing-masing 25 kg. 180.000. Taranya 2%. Dan beras tersebut dijual dengan harga 4.200 per kilogram. Maka keuntungan yang diperoleh berapa? Dihitung. Nomor 4. Juga pilihan ganda. Ya. Ini yang berkaitan dengan bunga. Sekarang nomor 5 terakhir. Ini juga berkaitan dengan bunga. Bunga per tahunnya 9%. Dengan pajak 20%. Kena pajak. Besar bunga yang diterima Doni selama 1 tahun berapa? Jadi selain yang dihitung bunganya tok loh Cah ya. Ini yang ditanyakan besar bunga yang diterima Doni selama setahun berapa? Ya. Leh nyimpen duit 2 juta, suku bunga per tahun 9%, jadi oleh bunga 9%, kemudian kena pajak 20%. Pajak itu yang kena pajak bunga uang yang ditabung atau bunga yang diperoleh. Jadi pajak 20% itu dari bunga yang diperoleh. Misalkan setelah dihitung misalnya bunganya oleh 100, misalkan 100.000. Nah, terus 100.000 itu dipotong pajak sing 20%. 20% kali 100 ketemunya berapa? 20.000. Maka artinya bunga yang diperoleh hanya 80.000. Jane bungane oleh 100,
mergo bunga 100 mau kena pajak 20%, maka yang diterimakan hanya 80.000. Oke, saya rasa sampai sini dulu untuk materi yang kedua ini. Materinya cukup sedikit sekali, hanya membahas tentang untung rugi, persentase untung, persentase rugi, kemudian bunga, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini paling tidak bisa menambahkan ilmu buat kalian. Karena apa? Karena aritmatika sosial itu atau hitung dagang ini sangat sangat penting sekali bagi kehidupan di masyarakat kita, ya. Kita tidak semuanya menjadi pegawai, kita tidak semuanya menjadi karyawan. Nah, suatu saat kalau misalkan kita membuka usaha jual beli, maka paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana kita melaksanakan perdagangan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebih ya, cuci tangan pakai sabun, selalu cuci tangan pakai sabun, dan kalau keluar pakai masker, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.